Sekarang saya mau tanya, dalam 1 jam berapa kali kita mengeluh? Berarti kita sedang mempertinggi apa? Nilai hambatan. Betul nggak? Nilai hambatannya semakin tinggi, apa yang terjadi? Energi akan terbuang. Karena apa? Arus dikuadratkan kali hambatan itu kan sama dengan energi. Sehingga kita bayar listrik hanya untuk menjadikan arus itu sebagai panas. Arus itu tidak menjadi cahaya, arus tidak menjadi, malah jadi panas. Panas itu bisa membakar rumah kita. Kenapa hotel-hotel ada yang terbakar? Karena konsleting. Arus pendek namanya. Arus pendek itu apa? Karena terjadi ya peningkatan hambatan. Arus kemudian dikuadratkan dikali hambatan yang besar, kan itu kan menjadi energi. Tapi energi tidak digunakan untuk mencahayakan hotel. Justru akan membakar hotel. Kan namanya juga kebakaran. Itu kan neraka. Betul nggak? Kenapa neraka itu diartikan api? Api itu dari apa? Dari arus dikuadratkan dikali hambatan. Jadi sebetulnya kenapa terjadi surga? Surga itu arus dikuadratkan dikalikan hambatan yang kecil. Nah, arus itu kan elektron. Elektron gelombang elektromagnetik. Gelombang elektronik kan cahaya. Betul nggak? Kalau cahaya yang dikuadratkan, apa saja bercahaya. Jadi lapang. Makanya kita sedang menuju ke sana, ke yang bebas hambatan. Nah, itu yang disebut dengan mutasyabihat. Nah, sekarang mari kita tanya sekarang. Kita kalau Quran baca yang muhkamat, yang biasa, nggak ngerti. Baca yang mutasyabihat, apalagi tambah nggak ngerti. Jadi jangan dulu mengklaim bahwa saya ini ahli ma'rifatullah, ahli baitullah. Itu klaimnya terlalu lebay itu. Kalau bahasa anak kita itu sotoy gitu. Jadi buru-buru mengklaim diri sebagai itu, padahal indikatornya kan jelas, betul nggak? Jadi sekarang pulang dari sini, coba dites. Begitu baca Quran, ya, baca Quran, jangan satu surat, satu ayat saja. Kok ayat pertama nggak nyambung? Kali ayat kedua nggak nyambung, ayat ketiga nggak nyambung, ayat keempat makin nggak nyambung. Ya sudah cukup menyatakan bahwa sebetulnya kita belum mendapatkan Alkitab yang sejati. Karena ciri orang yang sudah mendapatkan kitab yang sejati, dia jadi ulul albab. Begitu dia ulul albab, apa saja yang disampaikan Allah dia mengerti. Karena yang namanya wahyu itu kan sebetulnya adalah penanaman pemahaman Tuhan ke dalam jiwa. Sehingga jiwa itu ujuk-ujuk mengerti. Itu wahyu. Itu yang disebut dengan ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu bukan nanti akan saya ajarkan ilmu laduni. Bukan begitu. Ilmu laduni tidak bisa diajarkan orang. Yang diajarkan orang ya pasti berita. Yang diajarkan orang pasti pendapat. Saya sedang mengajarkan pendapat saya tentang pengalaman yang saya rasakan. Bahwa ada korelasi, ada resonansi, alhamdulillah. Ketika tidak ada, ya nanti akan ada. Waktunya belum sampai. Gitu. Tapi bukan berarti ditawarkan, mau nggak saya ajarkan ilmu laduni? Kalau ada yang orang menawarkan ilmu laduni, itu pasti nggak benar. Karena ilmu laduni tidak dari orang, itu kan dari min amri Rabbi, dari sisi Tuhan. Gitu. Bisa dipahamkan? Nah, jadi sekarang yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat jalur bebas hambatan yang bisa mendatangkan arus yang deras. Ya, arus komunikasi antara kita dengan Tuhan, sehingga apa saja yang Tuhan inginkan dipahami oleh kita dari segala tanda-tandanya, baik yang bersifat muhkamat maupun yang mutasyabihat, kita bisa menangkapnya. Nah, setelah sampai di titik itu, kebijaksanaan, kearifan akan hadir ke dalam diri kita. Gitu. Nah, mengupayakannya bagaimana? Ya, tentu saja ya, secara syariat, bagaimana supaya arus cahaya itu mengalir lebih dahsyat lagi. Betul nggak? Berarti kan harus dikuadratkan. Kalau massa dikalikan cahaya nggak ada rumusnya. Rumus Einstein kan massa dikalikan cahaya dikuadratkan. Jadi cahaya harus dikuadratkan supaya menjadi energi. Nah, kalau kita baru punya cahaya saja sudah lumayan massa kali cahaya. Tapi kalau massa dikalikan cahaya dikuadratkan, satuannya berubah menjadi joule, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Itu sudah joule. Joule itu energi bisa dimanfaatkan. Artinya energi spiritual ini bisa dimanfaatkan dalam seluruh aspek kehidupan. Bisa menambah hubungan energi relasional, bisa membangun hubungan energi fisikal, bisa membangun hubungan energi emosional, spiritual, semua menjadi keberlimpahan. Dan
Kita lihat bahwa sebetulnya hampir semua orang yang sudah mencapai tingkat spiritual yang tinggi pasti ya memiliki kebijaksanaan. Jadi seorang Einstein yang bisa menemukan kata-kata bijak seperti itu pasti karena ada satu pengalaman spiritual yang mendasarinya. Pasti itu. Tidak mungkin ya beliau tiba-tiba membicarakan sesuatu yang intuitif ya tanpa ada kecerdasan spiritual. Karena intuisi itu hanya miliknya orang-orang yang sudah memiliki kecerdasan spiritual. Matematika itu sebetulnya perumusan yang paling sederhana dari intuisi. Kalau masih berupa kata-kata itu kan masih susah, belum bisa terukur. Kalau sudah menjadi panjang kalikan misalkan luas sama dengan panjang kali lebar. Tapi bagaimana orang dulu bisa membuat rumusan itu? Lah iya, prosesnya tidak sederhana kita menggunakan rumusnya. Jadi kita harus berterima kasih karena semua kehidupan kita sudah dibuat sederhana. Jadi kalau kita lihat rumus aja udah enak, bagaimana kita bisa masuk untuk mendapatkan bagaimana rumus itu terjadi. Asbabun nuzulnya itu tidak mungkin bisa diselami oleh orang-orang yang tidak punya kesabaran. Baru lihat rumusnya udah pusing. Artinya 24 jam yang Tuhan berikan pada kita itu tidak fungsional bagi kita. Kita kan cuma inginnya hidup tuh enak-enaknya. Jadi nggak ada bagian sebetulnya. Matematika yang ruwet saja menjadi sederhana itu hanya bagian orang yang sabar. Apalagi spiritual, nggak ada bagian bagi yang tidak sabar. Betul nggak? Baru duduk di kamar 5 menit aja olah napas sudah bengek, ya repot. Terus mau cerita spiritual apaan? Nggak bisa. 17 yang saya ajarkan itu hanya bisa ditekuni oleh orang-orang yang kuat. Berarti dia harus menguatkan diri, betul nggak? Ya, gitu. Jadi makanya kata Einstein ya, tidak ada kejadian yang ajaib. Betul nggak? Tidak ada kejadian yang ajaib. Anda ingin mendapatkan alam yang terang benderang, ya rekayasa oleh Anda. Lo tidak kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya abdi makumah Gusti, betul Tuhan bilang yahdillahu linurihi mayasa. Allah akan menunjukkan pada cahaya yang dikehendaki, tapi Allah hanya akan menghendaki yang punya kehendak. Nah kehendak orang juga spektrumnya macam-macam. Yang kehendaknya letik diberi letik, betul nggak? Yang kehendaknya besar diberi besar. Nggak ada kehendak kecil diberi besar. Itu kan keajaiban. Jadi tidak ada yang ajaib, semua harus direkayasa. Jadi saya ingin mengajak kepada kita, hindarkan dan berhenti mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu hebat karena difasilitasi Tuhan. Berhenti mengatakan itu menghina Nabi kita. Nabi Muhammad hebat karena beliau ingin hebat, lalu Tuhan menyediakan fasilitasnya. 24 jam yang diberikan pada Nabi Muhammad sama dengan 24 jam diberikan pada kita? Sama. 23 tahun yang diberikan pada Nabi sama dengan 23 tahun yang diberikan kita? Kenapa 23 tahun bisa mempengaruhi orang? Kenapa kita 23 tahun tidak bisa mempengaruhi diri sendiri? Boro-boro orang lain. Kan soal menggunakan waktu. Kan kita selama ini dapat pelajarannya apa? Nabi Muhammad maraos. Betul nggak? Ti alit keneh tos dihampura segala dosana. Gusti teh kitu pisan. Betul nggak? Ya Nabi Muhammad dari kecil kata sudah diampunkan dosanya, sudah dipersiapkan jadi nabi. Lalu lu dipersiapkan jadi apa? Saya mau disiapkan jadi preman. Salah sendiri, pilihan kamu itu. Betul nggak? Jadi kalau kamu ingin dapat kebahagiaan sebahagia Nabi Muhammad bisa, asal ngikuti jalannya Nabi, kan begitu. Ini saya harus bicara karena sebetulnya Tuhan ngasih bongkahan emas yang sama. Cuman emas kita ditaruh di gudang, kita cuma lihat orang lain udah pakai perhiasan, betul nggak? Lalu iri hati, kok bagus ya perhiasannya, ganti-ganti lagi. Lah iya dia bikin setiap hari perhiasannya dari bongkahan emas yang sama yang diberikan pada kita. Hari ibu nyimpennya di mana? Duka tuh udah hilap deh itu, nyimpennya aja udah hilap. Sebenarnya potensi yang sama diberikan pada kita semuanya. Cuman kita kekurangannya apa? Orang lain masih bangun, kita sudah tidur. Orang lain sudah bangun, kita masih tidur. Lami teuing istirahatna. Isti terus. Nuju naon isti? Saya pikir istiqomah. Ternyata istirahat. Kelamaan. Itu. Jadi sekarang saya sedang berbicara yang terukur. Coba dicek. Yang muhkamat dicek, ngerti nggak? Yang mutasabihat, ngerti nggak?
Ketika di Quran bilang, kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang kedua lengan anjing mengunjur di muka pintu gua. Itu jelas mutasabihat. Betul nggak? Terus mau dipahami pakai apa? Pakai intelektual. Mau sekolah nanyakan ahli tafsir yang sama-sama masih di level penglihatan lahir, ya nggak nyampe. Tapi begitu ketemu mursyid, mengalami sendiri pengalamannya, begitu baca, oh subhanallah, hanya dalam waktu yang singkat ilmunya Nabi datang padamu. Itu kan kata Rumi ini, kata begitu saat ini kau jadi bayi yang suci, saat ini juga ilmunya para nabi akan milikmu. Jadi sebetulnya ketika dalam sedetik kita bisa mengubah kita menjadi bayi yang suci, dalam sedetik kita akan kedapatan dan ketiba dan ilmunya para nabi. Sedetik. Makanya Nabi juga cuma bilang antar kedipan mata kok. Itu. Jadi ini dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Jadi semua kekuatan bisa kita buka dengan keilmuan yang luar biasa ini. Gitu. Hanya dalam sedetik. Hanya dalam kedipan mata. Jadi kepada sahabat-sahabat yang sudah lelah ya mencari ke sana kemari, ya sudah, minta pada Allah ditunjukkan jalan untuk bisa bertemu dengan seorang guru yang sebenarnya guru yang bisa menunjukkan jalan kita ke jalan itu. Kunci cuma satu, harus berani tersesat. Pasti akan ketemu jalan baru. Jadi saya ingin menyampaikan pada sahabat-sahabat yang sudah berani tersesat, karena akhirnya menemukan jalan baru. Kita punya sahabat yang luar biasa, namanya Pak Edi. Bawa Pak Edi kemana? Mau ke Lampung, mau kemana, mau kemana, asal Indonesia lah. Gang mana yang tidak tahu Pak Edi? Kan tukang ulin. Nah, tukang ulin itu bekalnya cuma satu, berani tersesat. Jadi menguntungkan kan sekarang. Kalau saya ajak Pak Edi ceramah di sana, udah saya tidur aja. Kalau Bapak Edi nyampe. Iya, kecegat di sini dapat yang lain itu. Karena dulunya berani tersesat, banyak punya jalan baru, betul nggak? Jadi sebetulnya kita akan diberi banyak jalan baru oleh Allah kalau kita punya keberanian untuk tersesat. Luar biasa, ya, gitu. Jadi kalau segala takut, ya kan? Belum mencoba juga sudah takut, ya sudah. Bagi kamu ya rasa takut aja terus, betul nggak? Jadi setiap hari menjadi koleksi rasa takut. Kalau takut dijumlahkan jadi apa? Ya tambah takut, betul nggak? Artinya sugestinya rasa takut. Kapan kita mau keluar dari rasa takut? Itu. Oke, kita teruskan lagi. Jadi kesimpulan dulu. Ada tanda-tanda yang jelas, ada tanda-tanda yang tidak jelas. Yang jelas harusnya sudah mengerti. Yang tidak jelas kalau ingin mengerti, kamu harus menjadi ulul albab. Untuk menjadi ulul albab, kamu harus minta bimbingan Allah agar dipertemukan dengan seorang kepanjangan tangan Allah yang akan bisa menolongmu ke jalan Shiratal Mustaqim. Kuncinya cuma satu, berani tersesat, ketemu jalan baru. Itu kesimpulan. Baik, kita lihat di ayat yang berikutnya, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kemudian mereka berdoa. Siapa yang berdoa ini? Ini yang berdoa itu ulul albab. Ini saya mau ngasih tahu ya, ngasih kabar gembira nih. Jangan sembarang baca doa. Gak ulul albab baca doa ini, gak nyambung. Doa ini hanya diucapkan oleh ulul albab. Nah coba lihat doanya. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kolbu kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Betul nggak? Berarti doa ini untuk orang yang sudah diberi petunjuk. Saking takutnya kolbunya condong lagi kepada yang tadi, yang selain Allah, maka dia minta kekuatan pada Allah. Betul nggak? Ya selama ini siapa yang baca doa ini? Semua, kata Allah, GR aja lo, gak ada bagian untuk kamu. Betul gak? Iya. Jadi kalau mau baca doa itu, ini pas gak? Gitu. Kan harus ada pasangannya. Lalu kita mulai menghukum Allah.
Kata ya Allah, kenapa ya kalau saya sudah doa Robbana la tuzigh qulubana, jangan goncangkan lagi kalbu kami, jangan pesongkan lagi kalbu kami setelah kami. Kata Allah, emang kamu kapan imannya? Betul nggak? Emang kapan kamu mendapatkan petunjuk? Betul nggak? Kapan? Kok tiba-tiba kamu doanya kayak gitu, kan aneh. Betul nggak? Saya ingin mengajarkan kesadaran supaya jangan cuma asal Robbana di Quran kemudian kita baca tanpa kesadaran. Coba lihat dengan cerdas. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kolbu kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Jadi rahmat itu adalah kekuatan Tuhan. Ya, kapan kekuatan Tuhan akan diberikan pada seseorang? Kalau dia minta dikuatkan. Betul nggak? Jadi kalau begitu, bagaimana cara Tuhan menguatkan kita? Ya ditabrakkan kita dengan tadi semua hambatan itu. Harus ada hambatan. Harus ada. Ya. Harus ada hambatan. Kita baru merasakan betapa indahnya memiliki setelah kita kehilangan. Jadi harus kehilangan. Betul nggak? Kita baru merasakan betapa indahnya sehat setelah sakit. Berarti harus sakit. Nah, kita sebut rahmat itu apa selama ini? Rahmat itu kita sebut apa? Kita sebut harta berlimpah didapat dengan cara yang mudah. Betul? Padahal bukan. Rahmat itu semua hal yang menjadikan kita menjadi tambah kuat. Jadi kalau gitu masalah rahmat. Rahmat. Ya. Yang kita tidak sukai hadir dalam kehidupan kita rahmat. Rahmat. Kalau itu dikelola untuk menjadi rahmat. Tapi bisa juga kalau dikelola kan jadi laknat. Ya. Awas, rahmat jangan sampai jadi laknat. Ini saya sedang cerita rahmat ya, rahmatnya Quran. Jadi Allah mengatakan di sini ya, miladunka rahmat. Rahmat itu datangnya dari Tuhan, akan dihadirkan pada orang yang memang menghendaki rahmat. Yang tidak menghendaki rahmat tidak akan dapat rahmat. Wujudnya apa? Wujudnya dia akan selalu dijaga supaya tidak menjadi pesong kembali kolbu yang sudah mendapatkan petunjuk. Nah, kolbu yang mana sudah mendapat petunjuk? Kolbu yang kepadanya sudah dipertunjukkan sesuatu oleh Allah. Pertanyaannya sekarang, apa iya di kolbu kita sudah ditunjukkan sesuatu oleh Allah? Jadi kita belum ditunjukkan sesuatu oleh Allah, tiba-tiba merasa sudah berakidah, sudah bertauhid, betul nggak? Kan Allah bilang, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudu ma atainakum biquwwatin. Pegang teguh apa yang aku pertunjukkan padamu. Tidak mungkin Allah menyuruh kita memegang teguh yang tidak ditunjukkannya kepada kita. Sampai Allah bilang, wazkuru kama hadakum. Ingatlah Allah sebagaimana yang aku tunjukkan padamu. Jadi sudah, apa yang Allah tunjukkan padamu itu dipegang teguh dan diingat selalu. Paham maksud saya? Nah, ketika itu dipegang, ya pegangan kita tuh akan terus dikuatkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah. Itu namanya rahmat. Ya. Jadi rahmat itu sesuatu yang menguatkan. Datangnya dari mana? Dari Allah kepada orang yang menghendaki dikuatkan. Ya. Nah, jadi sesuatu yang melemahkan itu namanya laknat. Ya. Jadi kebalikan rahmat apa? Laknat. Gitu. Bisa dilanjut? Nah, kemudian Allah bilang, ya, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi rahmat. Ya. Jadi Al-Wahhab. Kemudian ayat berikutnya apa? Rabbana innaka jami'un nas. Betul? Liyaumin la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk apa? Untuk hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Kapan hari yang tidak ada keraguan padanya? Itu
saat ketika dirimu sedang berhadapan dengan Allah. Allah tidak menyalahi janji. Itu. Jadi rahmat Allah yang paling besar adalah saat kamu diberi kekuatan untuk bisa menapaki perjalanan spiritual sehingga dirimu bisa bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat yang paling besar. Nah, setelah itu baca terus doa ini, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Nah, innaka antal wahhab, gitu. Jadi doa ini hanya boleh diucapkan oleh mereka yang sudah menjadi ulul albab. Yang belum, ya harus memulai dulu perjalanan spiritualnya dari alif lam mim. Gitu. Nah, begitu kita mendapatkan rahmat, itulah yang dikatakan Einstein tadi. Itu adalah keajaiban. Jadi jangan merasa bahwa rahmat Allah datang pada kita karena upaya kita. Betul? Jadi jalan yang kedua tadi, menganggap apa yang terjadi sebagai suatu keajaiban. Begitu sudah terjadi, itu anggap keajaiban. Tapi sebelum terjadi, pada saat proses, kita harus berpikir bahwa tidak ada suatu kejadian yang ajaib. Jadi ketika proses, harus itu anggapan kita. Tidak ada kejadian yang ajaib. Itu berarti kita harus turut campur merekayasa kejadian. Begitu sudah terjadi, langsung bilang, ya ini adalah keajaiban. Indah ya? Indah. Dua statement Einstein ini, ya, kita dasari dengan Quran surat Al Imran ini, kehidupan kita akan menjadi sangat dahsyat dan luar biasa.